bisa ikuti dalam kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi STI Kirhantai hari ini ingin berbincang-bincang santai mengenai Al-Quran dulu utamanya bersama dengan Kak Wardah. Nah, hari ini mungkin kita sedikit perkenalan dulu dengan Kak Wardah. Kalau nama lengkapnya apa, Kak? Oke, nama lengkap saya Wardah. Sekarang sudah memasuki usia apa, Kak? Berapa? Masih 19 tahun. Alhamdulillah masih 19 tahun. Nah, sekarang masih kuliah? Masih kuliah jurusan Bahasa Arab semester 5. Semester 5. Nah, kalau sekarang dari kampus itu mengasrama atau pulang pergi, Kak, dari rumah? Oke, kalau sekarang pulang pergi dari rumah. Kalau dulu sih asrama. Asrama. Nah, sekarang kan sudah semester 5. Nah, alhamdulillah kami dapat kabar nih kalau Kak Wardah sudah hafizah 30 juz. Nah, mungkin dari sini kami ingin berbincang-bincang santai, ingin bertanya mengenai apa saja gitu. Nah, bagaimana pertama-tama ini kalau boleh tahu Kakak mengkhatamkan 30 juz itu kapan? Akhir dari semester 3. Dan saat itu setelah beberapa hari ulang tahun yang ke-19. Alhamdulillah. Dari semester 3 berarti sudah berapa lama nih, Kak? Dari semester 3, semester 4 dan sekarang semester 5. Oh, berarti sudah 1 tahun lebih. Kalau boleh tahu nih, Kak, tips dalam menghafal Al-Quran bagi teman-teman, mungkin kan sekarang lagi banyak nih program maupun kampus maupun sekolah-sekolah yang acara atau program unggulannya itu tentang menghafal Al-Quran. Nah, sekarang mungkin Kakak bisa memberikan tips tentang cara menghafal Al-Quran supaya bisa menjadi hafiz dan hafizah 30 juz. Oke, jadi saya berikan tips ala saya ya. Jadi waktu itu dari semester 1, semester 2 dan menjelang semester 3 itu saya fokus di hafalan dulu. Terlebih dulu saya fokus di hafalan dan organisasi pun waktu itu dikurangin dan berbagai kegiatan di luar itu dikurangi. Oke, jadi waktu dulu dari semester 1, semester 2 dan semester 3 itu ke segala kegiatan yang ada di luar itu saya kurangin, termasuk organisasi yang berhubungan lah dengan hal-hal di luar. Nah, jadi waktu semester 1 itu benar-benar fokus di asrama. Semester 2 kan kemarin itu ada pandemi COVID-19. Nah, disitu sedikit agak terjeda, yang dimana dulu targetnya sih semester 2 udah selesai nih. Nah, waktu ada COVID-19 yang dimana itu seluruh kegiatan di-online-kan, termasuk perkuliahan dan tahfiz juga. Waktu itu ketika online awal-awal tuh sih ya shock lah, mengakibatkan culture shock bagi orang-orang yang belum terbiasa gitu kan, yang biasanya kita setorannya offline ini menjadi online nih. Nah, saat itu saya cari nih punduk yang mengadakan kegiatan offline untuk tahfiz, kemudian masuk lagi gitu. Waktu setoran online itu udah agak fokus lagi nih karena semua kegiatan di-online-kan, dan waktu itu booming-boomingnya seminar online, webinar online, dan di situ saya ingin mengambil peran nih. Gak mungkin kan kita selamanya itu rebahan tanpa ada pergerakan. Nah, mulailah di situ ambil peran untuk menjadi bagian agen of change, untuk mengembangkan hobi-hobi, bakat-bakat karena nantinya akan memberikan suatu perubahan baik diri saya sendiri maupun orang lain. Nah, adapun tips dan triknya yaitu menggunakan
sesuaikan dengan style belajar masing-masing. Nah, contoh dari style itu seperti apa, Kak? Style belajar itu ada style audio, ada visual, dan ada kinestetik. Dan biasanya saya tuh sering audio. Nah, orang yang style belajarnya audio itu biasanya duduk paling depan. Dia menangkapnya dengan indera pendengaran. Nah, kalau yang visual biasanya duduknya di tengah. Kalau yang kinestetik dia menggabungkan semua style itu. Nah, jadi biasanya waktu awal-awal dulu itu style saya tuh audio, dan sampai sekarang masih audio. Jadi dengan sering-sering mendengarkan merokal nih, nah dia hafal sendiri tuh. Kalau sering-sering dengan merokal, sebenarnya sih nggak ada trik-trik khususnya, sesuaikan dengan apa kemampuan diri sendiri. Nah, dan itu kenali dulu hal apa sih yang bisa bikin mood kita itu semangat dan apa. Kalau di waktu mood kita tuh senang, itu dengan mudahnya hafalan itu masuk. Kalau mood kita udah berantakan nih, udah nggak baik nih, nggak. Jadi itu waktunya istirahat. Oh, jadi gini, Kak, berarti kalau mood kita sedang baik nih, kita lanjutkan menghafal. Jadi kalau misalnya mood kita itu sudah kurang baik, berarti kita hentikan dulu. Ya, kita istirahatkan dulu, cari hal-hal yang bikin mood kita semangat kembali. Misalnya melakukan hobi-hobi yang kita sukai. Nah, itu akan meningkatkan mood booster kita nih, semangat kita kembali. Begini, Kak, mungkin kan tadi ada yang menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Nah, kalau dari pengaturan waktunya nih, bagaimana tips Kakak? Kan banyak orang yang berbeda-beda. Kadang kan walaupun sama 24 jam, tapi setiap hari itu banyak orang yang berbeda-beda dalam menghasilkan atau memperoleh ayat hafalannya. Nah, kalau dari Kakak, waktu-waktunya itu seperti apa, Kak? Waktunya biasanya kalau saya sepertiga malam. Nah, setelah salat tahajud itu hafal dikit, terus nanti setelah salat subuh nih, nah itu fresh banget ucap untuk menerima respon-respon positif. Nah, di situ sangat bagus sekali untuk menghafal ataupun belajar. Jadi kalau misalnya ada jam-jam tertentu yang dimana tubuh kita tuh harus istirahat, dan istirahatnya pun harus di jam awal, jadi biar bisa bangunnya itu sepertiga malam. Nah, kalau Rasulullah sih istirahatnya dari jam habis isya itu udah tidur. Nah, terus di sekitar jam 1-an atau jam sepertiga malam itu beliau bangun. Nah, itu nggak tidur lagi sampai subuh. Nah, seperti itu pula tidur saja waktu awal menghafal itu dibiasakan seperti itu. Sampai sekarang seperti itu, Kak? Masih sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada lagi? Jadi Kak, berikan kami motivasi Kakak dalam menghafal Al-Quran ini. Ya, motivasi sih rata-rata hampir sama aja. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca, menghafal dan mengajarkan Al-Quran. Nah, di antara motivasi saya yang lain yaitu ketika orang menghafal Al-Quran itu memberikan mahkota di hari akhir nanti, mahkota untuk orang tuanya. Itu sih dari motivasi dari dalam diri. Kenapa sih harus semangat capek-capek ngapal Quran? Ya buat orang tua kan udah. Kan ada hadisnya nih, Kak, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, pendapat Kakak gimana ya respon Kakak terhadap hadis tersebut? Ya, respon saya terhadap hadis itu yang pertama mempelajari Al-Quran, baik itu dari kita belajar tajwidnya, terus menghafalkannya, dan juga mencari ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Karena dari dalam Al-Quran sendiri itu terdapat banyak banget ilmu pengetahuan yang kalau kita cari, kalau kita pelajari itu akan menambah wawasan yang baru dari berbagai aspek ada dalam Al-Quran, yang dari zaman dulu hingga zaman sekarang tuh ada. Ini kan Kakak sudah menghafal Al-Quran. Nah,
Kakak ada berapa bersaudara di rumah? Saudara kandung ada 1 orang. Satu orang. Nah, di dalam rumah kakak atau di keluarga kakak, apakah ada yang telah menghatamkan Al-Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran? Sebenarnya nggak ada, jadi ini yang baru pertama kali nih. Jadi kakak ini yang membawa perubahan nih. Ini jadi yang pelopor. Nah, harapan kakak nih, kan kakak adalah seorang penghafal Quran. Kakak tahu dong permasalahan apa saja yang kakak alami dalam menghafal Quran. Nah, mungkin ada beberapa permasalahan, banyak kan? Mungkin menurut kakak cara mengantisipasi permasalahan-permasalahan itu seperti apa, Kak? Ini contohnya permasalahan kayak gimana nih dulu? Mungkin Dari anak muda ya? Ya, Biasanya anak muda yang anak langsung. muda. Ini kan kita muda-muda nih. Biasanya dari pergaulan ya. Nah, dari pergaulan kita tuh bisa aja bergaulah dengan sesuai yang diajarkan, misalnya menjaga pandangan dari lawan jenis gitu. Terus jangan mudah lah untuk dirayu-rayu dengan lawan jenis gitu, dan gunakan logika daripada perasaan. Kalau misalnya kita berteman dengan lawan jenis sih boleh sih, asalkan ya batasan lah di antara keduanya. Oke, karena kan ujian terberat bagi seorang manusia dalam menghafal Al-Quran, kalau untuk perempuan adalah laki-laki, sedangkan kalau laki-laki adalah perempuan. Nah, itu mungkin sangat kuat cobaannya. Nah, dan banyak dari beberapa penghafal Quran itu malah melakukan yang tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya banyak penghafal Quran yang masih pacaran, banyak penghafal Quran yang masih ikut-ikut pergaulan bebas. Nah, itu pandangan kakak gimana, Kak? Menurut saya ya bisa jadi dia belum mempelajarinya secara dalam ayat-ayat tentang berhubungan tentang pergaulan, yang dimana kita wala taqrabuz zina. Nah, jangan mendekati zina gitu. Nah, jadi bisa kita lah. Nah, perlu di situ kita perlu memfilter atau menyaring teman dalam pergaulan kita. Nah, pilihlah teman yang dimana membawa kita ke arah kebaikan. Berarti Kak nih, kalau kakak kan di kampus kebetulan kampusnya penghafal Al-Quran. Jadi kan berada dalam situasi atau lingkungan yang sudah orang-orang itu para penghafal Quran. Nah, banyak nih mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana yang menghafal Quran cuma karena kondisi yang kurang memungkinkan sehingga mereka seperti masih berbaur. Nah, apalagi misalnya anak-anak organisasi. Nah, kebetulan kan kakak anaknya aktif organisasi di luar nih. Nah, jadi gimana tuh Kak cara kakak bergaul dengan orang-orang yang di sana? Biasanya saya pilih teman, dan jangan sungkan untuk menyendiri gitu. Kalau misalnya dirasa nih kurang pas temannya yang ada nih, jadi berusaha berteman itu terkontrol, gimana ya, biasa-biasa aja, jangan terlalu dibawa ke perasaan. Misalnya temannya dan kita perlu menjaga pembicaraan nih, pergaulan di organisasi ya. Memang tidak semua penghafal Quran itu selalu baik di luarnya. Nah, termasuk ketika di organisasi luar. Ya, tahu sendirilah ketika berorganisasi di luar itu berbagai kampus tergabung. Nah, berbagai pergaulan pun tergabung di situ. Nah, sebagai penghafal Al-Quran, apa yang sudah kita pelajari jangan dibawa pergaulan yang di luar dari yang kita pelajari. Maksudnya tuh di luar dari yang berperilaku yang sopan gitu. Nah, jadi berilah inspirasi dengan teman yang di luar itu. Nah, bahwa penghafalan Al-Quran itu bagus gitu, dicerminkan perilaku yang bagus, jadi orang lain bisa mencontoh dari situ.
Jadi begini ya Kak, karena kan kalau kita sudah membawa ibaratnya itu seperti beban, ketika orang memandang kita berarti oh ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Nah otomatis apa yang kita lakukan itu kan akan berpengaruh secara pandangan orang. Jadi misalnya nih, ketika saya adalah seorang penghafal Al-Quran, saya melakukan sesuatu yang kurang baik, berarti ada nanti cibiran-cibiran, oh ternyata penghafal Al-Quran itu seperti ini. Nah itu akan merusak citra para penghafal Al-Quran yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu kemana-mana itu adalah jalan itu adalah amanah, dan setiap jalan itu adalah dakwah. Nah, jadi prinsip saya tuh berikan yang terbaik, nanti insya Allah dibalas dengan yang terbaik juga. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi Kak, sebelum Kakak kuliah kan, apakah sudah memiliki hafalan sebelumnya atau waktu kuliah aja baru menghafal Al-Quran? Ya, sebenarnya dari dulu saya tuh udah pengen ngapal Quran gitu, dari niatnya tuh dari waktu MTS dulu. Terus pada kesampaian karena waktu itu belum ada jalur pondok nih buat menghafal. Nah waktu kuliah saya coba-coba untuk menghafal. Wah ternyata hafal tuh mudah ya. Dan lanjutlah kuliah ke STQ. Nah di situ dulu hafalannya masih juz 30, dan waktu di STQ ya diulang lagi hafalannya sampai sekarang gitu. Berarti Kakak mulai menghafal itu sudah menghafal dari juz 30 sudah sebelum masuk ke STG, baru mengulang lagi dari awal sampai juz 30. Jadi kebetulan nih Kak, kita kan dari STG. Nah dalam hal-hal pandangan ada banyak perspektif seperti yang Kakak bilang tadi. Nah dan apa sih yang Kakak rasakan ketika Kakak sudah menghafal 30 juz? Kan ketika Kakak sudah hafal 30 juz, Kakak kemana-mana pasti akan mengingat bahwa Kakak adalah seorang penghafal Al-Quran. Ketika Kakak memilih pergaulan, Kakak ingin melambangkan seperti inilah adalah seorang penghafal Al-Quran. Nah itu pasti akan mempengaruhi setiap keseharian Kakak. Nah setelah Kakak hafal 30 juz, apa sih yang Kakak rasakan? Kan kemungkinan ada nih banyak cibiran, apa sih untungnya menghafal Al-Quran? Apalagi kan menghafal rumus-rumus saja begitu berat, apalagi menghafal Al-Quran 30 juz itu bukanlah hal yang mudah begitu. Nah jadi apa sih yang Kakak rasakan bagi diri Kakak sendiri seperti itu ketika sudah mengikrarkan diri bahwa Kakak ingin hidup bersama Al-Quran? Ketika sudah berkomitmen untuk menjaga Al-Quran dari dalam dada nih, nah segala langkah itu selalu diawasi. Jadi yang dirasakan ya ada banyak perubahan, dan Al-Quran mampu merubahmu, tapi kita tidak bisa merubah Al-Quran. Ketika kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran, banyak sekali perubahan, dari pergaulan terjaga, terus rezeki diberikan Allah berkecukupan gitu, yang dimana ketika penghafal Quran itu rezekinya terjamin. Jadi jangan khawatir gitu. Dan apa lagi nih? Berarti perubahannya itu secara drastis kan? Ya, secara ada banyak perubahan lah, secara perlahan-lahan gitu. Jadi sangat berbeda kan? Dan kita itu harus yakin bahwa bikin mindsetnya, pemikiran kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Dan ketika kita memudahkan urusan kita dengan Allah, insya Allah dimudahkan juga urusan kita dengan manusia, dengan makhluk-makhluknya. Nah itu prinsip saya dari dulu. Ketika saya memudahkan urusan Allah dan urusan orang lain, maka insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Kalau boleh tahu nih Kak,
kan kakak sudah kalau bisa dibilang sosok yang luar biasa nih. Nah, apakah ada penghargaan misalnya dalam ikut-ikut lomba mengenai Al-Quran? Ya ada. Bisa disebutkan kan? Waktu itu ikut MTQ dan saat itu hafalan masih belum selesai ya. Jadi berani nih ikut MTQ. Alhamdulillah di situ masuk juara. Juara berapa kak? Juara harapan 1 sih. Alhamdulillah. Karena waktu itu masih belajar kan, baru juga tahu jalur-jalur MTQ. Nah, di situ saya harus ketika ini saya ini masih muda nih, jadi harus ambil peran untuk hal itu. Yang seorang penghafal Al-Quran itu jangan hanya tinggal diam, cuman ngapal doang, ya diam gitu. Tapi bikinlah sesuatu hal yang dimana diri kamu itu berkembang dan memudahkan pengamalan Al-Quran dan menghasilkan pengalaman. Jadi kak, bagaimana tanggapan kakak terhadap pandangan orang yang menganggap para penghafal Al-Quran itu ketinggalan zaman atau antisosial? Tidak semua penghafal Al-Quran itu ketinggalan zaman ya. Nah, itu orang-orang tertentu saja, apalagi saat masih muda nih. Nah, di situ tuh berpikir ambil peran, agent of change gitu. Bisa menjadi renungan buat para penghafal nih. Kalau diam saja, cuman ngafal doang kuliah, itu aja. Lalu di mana kita bisa menerapkan lebih jauh nih pengamalan Al-Qur'annya. Nah, makanya di situ ambil peran untuk bersosial. Jangan nih misalnya kita nih sudah belajar tentang pergaulan, lalu ini takut nih untuk bergaul di luar. Nah, justru itu adalah tantangan untuk kita agar iman kita itu bisa kita ketahui sejauh mana kita ini berkomitmen nih untuk menjaga. Misalnya kita diam, jalan di tempat, gak ada perubahan nih, ya mau gimana itu, mau maju itu, baik dirinya sendiri maupun kualitas hafalan untuk kedepannya. Jadi semakin kita teruji, semakin berkualitas untuk dievaluasi untuk diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita diam di tempat, ya nggak bisa dong. Nah, ya mungkin ini sebagai renungan sejauh mana penerapan kita. Untuk tips murajaahnya gimana kak? Untuk tips murajaahnya masih sama dengan menghafalnya, yaitu sesuaikan dengan style belajar kita, baik itu dari style audio, style visual maupun kinestetik. Nah, alangkah bagusnya ketika kita bisa memperpadukan antara dunia dan akhirat. Nah, murajaah itu lebih mudah ketika dimanapun bisa untuk murajaah. Jadikan Al-Quran itu ada sebuah kata Al-Quran berjalan katanya. Nah, jadi setiap langkah kita itu adalah dengan Al-Quran, dengan dakwah. Ya, murajaah itu tidak mesti dengan bersuara gitu kan, bisa dengan lebih ke pengamalan gitu. Tadabbur dan tafakkur. Ya, tadabbur, tafakkur. Nah, bagian orang-orang dari yang ulul albab yang dimana itu dia diam tapi dia berpikir dan tadabbur. Nah, seperti itu orang yang berakal gitu. Kalau boleh tahu nih kak, kalau untuk murajaah target kakak setiap harinya berapa? Untuk target sih gak ada, karena saya orangnya sibuk juga. Nah, paling biasanya minimal ya 1 halaman lah sehari. Nah, itu pun di waktu ada kosong itu, kalau misalnya murajaahnya bersuara. Kalau misalnya murajaahnya yang pengamalan itu
itu yang kita pahami aja, kita paham ayat apa sih gitu. Nah itu mudah untuk ngamalinnya. Nah di situ kita harus belajar baca buku nih, buku-buku referensi yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang dari Al-Quran itu bisa terserap gitu. Jadi mudah untuk memperpadukan antara dunia dan akhirat, antara habdu minallah dengan habdu minannas. Oke, baik. Mungkin itu saja Kak bincang-bincang santai kita pada hari ini. Semoga lain kali ada kesempatan lagi agar bisa lebih memperdalam nih tentang Al-Quran dan belajar dari pengalaman-pengalaman dari Kakak. Nah, mungkin ada penutup atau statement dari Kakak kepada semua teman-teman di luar sana, para penghafal Al-Quran, gimana? Oke, statement ya, pendapat saya ya, jadilah berbeda dari orang lain. Berikan pengaruh positif dengan orang-orang sekitar. Berikan inspirasi. Terlebih kita anak muda ya, banyak-banyak berkarya lah. Gunakan ilmu yang ada. Apalagi sekarang kan segala ilmu pengetahuan kita bisa akses melalui smartphone kita. Nah, gunakanlah secara cerdas mungkin lah. Jangan ketika kita ngapal-ngapal nih positif itu aja, enggak. Tapi ambil peran, apalagi sebagai anak muda, sebagai mahasiswa nih, kita harus peka terhadap lingkungan. Mungkin itu saja nih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Kami di akhir kata kami ingin menutup. Baiklah, kepada teman-teman yang menonton video kali ini, semoga ada manfaatnya. Nah, belajarlah dari pengalaman Kak Wardah, dan ingat, jangan takut untuk menjadi orang yang berbeda di sekitar kita. Jadilah sebagai seorang pemuda yang berani membawa perubahan dan bisa menginspirasi bagi teman-teman sekitarnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu, la ilaha illahu wa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadarni wal mukaddibina ulil na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima, wa ta'aman dha gussatin wa adaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahina. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعجب أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Nah, kawan-kawan, itulah kisah dari teman kita yang sudah hafizah 30 juz. Semoga kita dapat mengamalkannya dan bisa mengikuti jejak langkahnya. Amin. Amin. Nah, seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.